Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat aksi dan sahabat historia. Hari ini adalah hari kedua Lomba Rumah Peradaban di Balai Arkeologi Papua. Ada beberapa lomba yang diperlombakan hari ini. Pertama yaitu lomba vlog, lomba karya tulis ilmiah populer, lomba cerpen, lomba melukis atau menggambar. Peserta lomba rumah peradaban sementara mengisi registrasi daftar hadir di Balai Arkeologi Papua. Tim juri sementara koordinasi terkait beberapa lomba yang akan dilakukan hari ini. Ini rentang nilai, terutama tentang penyeragaman penilaian. kalau karyanya kurang, berarti ya rentang nilainya sekian. Kalau cukup sekian, dan seterusnya. Pertama kita harus pahami dulu. Nah kemudian baru dilihat di formnya. Nah nanti tips dari saya untuk melihat karya. Kalau karyanya kita rasa bagus, kasih nilai B gitu. Kalau cukup lah C, nanti kurang D. Itu dibuat di kertas yang kosong. Kertas kosong kan makanya. Buat oleh dulu. Jangan di sini langsung ditulis, karena di sini nilai jadi dan harus bersih. Ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Sentani yang hari ini mengikuti beberapa lomba di Balai Arkeologi Papua. Lomba-lomba yang diikuti antara lain lomba vlog, kemudian karya tulis ilmiah populer, lomba cerpen, lomba membuat gerabah, lomba melukis motif tutari. Nah, itu adalah guru pembimbing dari SMA Negeri 1 Sentani. Ini siswa-siswa dari SMA Negeri 1 Sentani yang hari ini akan mengikuti beberapa lomba di Balai Arkeologi Papua. Para dewan juri hari ini yang akan memberikan penilaian terhadap beberapa lomba di Balai Arkeologi Papua. 6. Pelaksanaan lomba. 7. Pengumuman hasil lomba dan terakhir penutupan. Selanjutnya saya akan memanggil Adik Rani Muamimbe dari SMA 3 untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Adik Rani silakan. Baik, selamat pagi. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan birama 4/4 yang diawali dengan Kalunai. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, aku padaku, di sana aku berdiri, terpadu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya,
untuk Indonesia Raya. Karena berkat karunia-Nya, berkat rahmat-Nya, ya, kita bersama masih sehat. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, masih diberikan kesehatan meskipun dalam kondisi yang sangat memprihatinkan kita. Ya, kita dalam kondisi seperti ini sangat jarang bisa bertemu. Makanya ini merupakan syukur, merupakan rahmat bagi kita bersama. Kita bisa bertatap muka, tapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Ya, karena kita tidak tahu siapa yang sehat dan siapa yang kurang sehat. Ya, tapi saya yakin yang hadir di sini adalah semua sehat, sehat semua. Sekali lagi pesan Ibu, ya, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Untuk 3 terbaik lomba vlog, lomba cerpen, dan lomba karya tulis ilmiah itu diadakan di ruang audiovisual di dalam sana. Nanti masuknya semuanya bisa dari sebelah sini, pintu ini. Untuk koordinator acaranya itu Pak Surya yang sana, yang ganteng. iya. Oke, dari saya kira-kira itu saja. Selamat berkompetisi, selamat lakukan yang terbaik. Ya, silakan. Yang tadi vlog, cerpen, dan artikel ilmiah ke ruang audiovisual lewat ruang artefak. Sedangkan untuk yang melukis bisa di belakang, bisa juga di depan. Senyaman mungkin adik-adik bisa mengambil tempat untuk bisa melukis dengan baik. Untuk para peserta nanti akan disediakan waktu maksimal 5 menit untuk melakukan presentasi. Ya, 5 menit untuk melakukan presentasi, kemudian 5 menit selanjutnya dilakukan untuk tanya jawab. Jadi seperti itu. Kemudian saya akan bacakan unsur-unsur penilaiannya. Yang pertama adalah pemanfaatan waktu presentasi. Ya, nanti teman-teman akan dinilai pemanfaatan waktunya seperti apa, seefektif apa pemanfaatan waktu yang dimanfaatkan. Ya, itu pertama. Lalu kemudian yang kedua, kejelasan pemaparan. Ya, bagaimana pemaparan saudara dapat tersampaikan, pesan-pesan yang disampaikan itu kepada para dewan juri dan para peserta itu dapat tersampaikan dengan baik. Kemudian bahasa yang digunakan itu masuk ke dalam unsur penilaian kejelasan pemaparannya. Jadi gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan mudah dimengerti. Ketiga adalah bagaimana ketepatan dan efektivitas jawaban. Jadi nanti para peserta ketika tampil ke depan mempresentasikan vlog yang dibuat itu agar memperhatikan betul pertanyaan yang diberikan kepada Anda nantinya. Ya, memperhatikan betul pertanyaan sehingga Anda bisa memberikan jawaban yang tepat yang dinilai oleh juri. Yaitu keingintahuan dari si penulis cerpen ini harus dijelaskan apa sih yang ingin diketahui ditulis dalam cerpen ini. Kemudian inti dan ending dari cerpen yang ditulis itu penilaian yang akan dinilai oleh juri. Tentunya yang lainnya, penilaian yang lain dari juri adalah penampilan ketika menyampaikan cerpen yang sudah ditulis, kerapian itu diperhatikan, gaya bahasa yang digunakan di depan harus singkat, padat, dan jelas. Demikian kembali. Jadi mereka menetap di sana juga meninggalkan sejarah, meninggalkan mereka punya
punya peninggalan sejarah yaitu tentang lukisan dan segala macam. Oke, next slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya salam kebajikan. Sebelum saya mempresentasikan karya ilmiah saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Pauline Patricia-Pati dari SMA Negeri 1 Sentani. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan data tutur cara penyampaian saya. Mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Bagi Kepala Suku Kampung Abar, Bapak Naftali, apa yang diharapkan dalam kegiatan lomba pembuatan gerabah hari ini? Selaku Kepala Suku, juga Ketua Kelompok Pengrajin Gerabah di Kampung Abar, saya merasa bangga bahwa gerabah Tanah Liat Kampung Abar bisa masuk di mulok bahan ajar tingkat SMP dan SMA. Harapan saya ke depan bahwa Tanah Liat ini bisa dikembangkan untuk pembuatan benda-benda alat dapur. Jadi harapan saya inovasi dan teknik pembuatan dari anak-anak Gerabah yang ditemukan di sekitar Danau Sentani, yaitu di Kampung Abar. Tradisi gerabah ini sendiri sudah berapa lama, Ibu Erlin? Tradisi gerabah Abar secara keseluruhan kita lihat Danau Sentani ya Pak ya, ini sudah sekitar 2000 tahun yang lalu. Namun budaya ini masih terus bertahan dan mentradisi hingga saat ini di Kampung Abar, yang sudah diperkenalkan oleh suku Vele yang datang dari timur pada berdasarkan sejarah mereka. Nah, secara umum kita tahu bahwa gerabah ini salah satu budaya yang diperkenalkan oleh penutur Austronesia yang tiba di kawasan Pasifik atau Melanesia sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Nah, untuk di Papua sendiri kita memiliki data tertua itu dari 2000 tahun yang lalu. Terkait tradisi gerabah yang ada di Sentani atau di Kampung Abar, apakah ada keterkaitan dengan tradisi gerabah di tempat lainnya di luar Papua atau di Indonesia? Untuk tradisi gerabah Abar sendiri, jika kita kaitkan dengan sejarah, ini tentunya memiliki keterkaitan dengan wilayah bagian timur Papua atau wilayah kawasan Melanesia. Cuman runutan dari kita lihat dari motif yang dipakai, ada kemiripan dengan gerabah yang dari kawasan Sepik, wilayah PNG. Terkait lomba hari ini, Bu Erlin, ini kira-kira apa harapan dari Balai Arkeologi Papua? Saya melihat di belakang kita ini, anak-anak kita sekarang ada mengikuti lomba pembuatan gerabah. Harapan dari Balai Arkeologi Papua agar anak-anak kita di Papua ini bisa pertama memahami tentang budaya leluhur kita yang ada di Papua, bahwa kita pada masa lampau juga sudah memiliki teknologi yang tingkat tinggi atau kita istilah dengan teknologi inovasi pada masa prasejarah. Karena gerabah ini salah satu produk inovasi pada masa prasejarah, dari tanah yang diubahkan bisa menjadi sebuah wadah yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, ke depan anak-anak ini tidak hanya mengenal produk-produk budaya lokal kita, tetapi juga mereka terlibat dalam pelestarian budaya itu sendiri. Bahkan ke depan bisa juga menjadi produk-produk kreativitas mereka. Karena kita tahu kembali kepada alam itu merupakan salah satu bagaimana kita menjaga lingkungan hidup, lingkungan alam maupun lingkungan sosial kita. Baik, terima kasih Bu Erlin. Semoga Balai Arkeologi semakin sukses ke depan dan memberikan peluang kepada anak-anak kita untuk senantiasa mengikuti lomba-lomba yang akan meningkatkan kreativitas mereka. Saksikan di channel Bang Jun. Ini adalah suasana lomba pembuatan gerabah
di Balai Arkeologi Papua. Ini adalah guru-guru sejarah yang tergabung dalam Asosiasi Guru Sejarah Indonesia yang hari ini mengirimkan siswanya untuk mengikuti beberapa lomba di Balai Arkeologi Papua. Pada bagian lain di sana, ini siswa-siswa SMA, SMK yang saat ini sedang bertanding atau berlomba dalam pembuatan gerabah. Hasil karya siswa-siswi dalam lomba pembuatan gerabah hari ini. Gambar ini adalah dewan juri yang tadi menilai lomba vlog, lomba cerpen, dan lomba karya tulis ilmiah populer. Ini Kakak Robert Yewen dari Cendrawasih Pos. Ini Kakak Surya dari ISBI Tanah Papua. Ini pasti SMA. Ya iyalah karena lombanya dengan SMA. Juara 1, total nilai 507,45 diraih oleh putra asal sekolah SMA Negeri 1 Serpani. Ya, luar biasa. Nanti salam sama